Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan saya, di tengah-tengah pelayanan saya di Paroki Tomang ini, satu kali saya tersadar, saya tiba-tiba merasa tertarik ketika saya melihat ada seorang bapak yang sangat aktif dalam hidup menggereja. Jadi dia banyak berkecimpung di berbagai seksi. Jadi mungkin ada 2 atau 3 seksi di mana dia sungguh aktif melayani dan memberikan dirinya di dalam pelayanan gereja. Dan satu kali karena saya terkesan dengan bapak ini, saya mengajak bapak ini untuk ngobrol. Dan dari obrolan itu saya tahu bahwa bapak ini mempunyai dua orang anak, mempunyai 2 anak, dan semuanya lulus S2, jadi pendidikannya semua lulus S2, dan mereka juga sudah bekerja di perusahaan yang baik, jadi di perusahaan asing, dan tentu penghasilan mereka juga sangat baik, dan saya juga pernah berjumpa dengan kedua orang anak bapak ini. Nah, dari penampilannya itu memang seperti seperti eksekutif gitu seperti golongan eksekutif muda gitu dengan mobilnya bagus, lalu pakaiannya juga necis gitu. Maka waktu itu saya memiliki sebuah keyakinan bahwa bapak ini pasti adalah orang yang sangat berada, orang yang sangat kaya, karena dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai lulus S2, lalu juga anak-anaknya ini juga akhirnya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang baik dan juga hidupnya berkelimpahan. Pasti bapaknya ini orang kaya. Maka satu kali saya berkata kepada bapak ini bahwa saya berencana suatu hari saya mau main-main ke rumah bapak, saya mau berkunjung ke rumah bapak. Dan akhirnya di hari yang disepakati, di hari dan di jam yang disepakati, di tanggal yang disepakati, saya pun datang berkunjung ke rumah bapak ini. Dan sungguh saya seperti disambar petir di siang bolong. Ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang saya duga itu ternyata meleset. Jadi ketika saya sampai di jalan raya di dekat rumah bapak itu menjemput saya di tepi jalan raya. Lalu waktu itu saya naik sepeda motor dan dia memandu saya, menuntun saya untuk mengantar saya sampai ke rumahnya. Dan sungguh di luar dugaan saya, ternyata rumah bapak ini bukan rumah yang megah, yang mewah tetapi waktu itu saya harus melewati jalan gang saya harus melewati gang yang sangat sempit dan betul-betul sempit dan akhirnya sampai ke rumah bapak itu. Ternyata dia bukanlah orang yang kaya raya, dia bukan orang yang bergelimang harta, rumahnya sangat sederhana, kecil, dan juga di tengah-tengah perkampungan yang sangat sempit dan padat. Jadi dugaan saya meleset. Maka saya pun, kekaguman saya menjadi semakin bertambah. Bagaimana bapak ini dengan situasi ekonomi yang seperti itu kok bisa membawa anaknya, memberi anaknya pendidikan yang baik sampai lulus S2 dan akhirnya menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik atau kalau bahasa Indonesia itu istilahnya jadi orang Jadi meskipun sudah orang tapi bahasa kita mengatakan anak ini akhirnya jadi orang gitu Artinya punya kehidupan yang baik.
Saya sungguh terkesan. Dan itu secara jujur saya katakan kepada Bapak ini ya, Pak, saya sangat kagum dengan Bapak karena dengan kondisi seperti ini, rumah yang sederhana, juga kehidupan yang sederhana, Bapak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak Bapak sampai lulus S2 dan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat baik. Bapak luar biasa. Kemudian Bapak ini pun mengatakan bahwa memang benar bahwa dia bukan orang yang kaya, bukan orang yang berharta banyak. Tetapi dia yakin, sejak muda dia yakin, kalau saya mau memberikan diri untuk melayani gereja, untuk melayani umat, maka Tuhan itu pasti akan memenuhi semua kebutuhan saya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup saya. Bapak ini pun juga mengakui bahwa semua yang dia alami itu seperti sebuah mujizat. Dia juga ketika merefleksikan hidupnya, dia juga seringkali merasa terkejut gitu ya. Mengapa dia yang orang sederhana, orang yang hidupnya sangat bersahaja, bisa membawa anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau dihitung di atas kertas itu sepertinya tidak mungkin ya. Jadi kalau di hitung-hitungan kertas sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Tetapi ternyata itulah yang terjadi dan Bapak ini mengatakan bahwa semuanya adalah mujizat. Dan dia juga mengatakan bahwa Romo benar kalau dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu sangat benar. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semakin kita memberi, maka Allah itu juga semakin banyak memberi kita berkat. Dan apa yang sepertinya tidak mungkin, itulah yang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang situasi yang gawat ya, bisa dikatakan seperti itu, situasi yang gawat di mana pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar ribuan orang ya, bahkan di dalam Injil ini dikatakan yang hadir pada waktu itu yang laki-laki saja ya, yang laki-laki itu sebanyak 5.000 orang ya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak ya. Biasanya perempuan dan anak-anak ini pasti jauh lebih banyak daripada laki-laki ya, laki-laki dewasa. Maka ini pasti mungkin banyak ahli kitab suci yang mengatakan bahwa jumlah persisnya itu pasti sekitar 15.000 orang ya. Nah, yang laki-laki saja 5.000 ya, jadi belum perempuan dan anak-anak. Jadi kira-kira 15.000 orang. Dan pada waktu itu situasinya sangat gawat karena mereka tidak memiliki makanan untuk dimakan ya, padahal hari sudah malam. Dan hal itu disampaikan oleh para murid kepada Yesus ya, bagaimana ini guru? Orang-orang ini ada ribuan dan mereka tidak punya makanan. Sementara uang kita hanya 200 dinar, pasti tidak cukup untuk membeli makanan bagi mereka. Kalau sebaiknya guru menyuruh mereka untuk pergi ke kampung-kampung di sekitar sini untuk membeli makanan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada para murid? Kamulah yang harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus tidak setuju bahwa orang-orang ini disuruh mencari makan sendiri. Tetapi Tuhan Yesus meminta kepada para murid bahwa mereka lah yang harus bertanggung jawab memberi makanan kepada para hadirin yang jumlahnya ribuan orang itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya, berapa makanan yang kamu miliki? Dan para murid mengatakan 5 roti dan 2 ikan. Dan lalu Tuhan Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan ini, dia mengucap syukur dan mendoakan 5 roti dan 2 ikan ini. Dan akhirnya kita tahu
dari 5 roti dan 2 ikan ini, ribuan orang bisa dicukupi kebutuhan makannya. Dan bahkan Injil bersaksi bahwa pada hari itu 5 roti dan 2 ikan ini masih sisa 12 bakul penuh. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, terjadi mujizat pada hari itu. 5 roti dan 2 ikan bisa digunakan untuk memberi makan ribuan orang. Bahkan masih ada sisanya. Sungguh sebuah mujizat yang mendatangkan kelimpahan bagi banyak orang. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah juga yang terjadi pada Bapak yang saya ceritakan tadi. Bapak tadi bukan orang kaya, bukan orang yang bergelimang harta, tetapi dia meskipun hidupnya sangat sederhana, dia mau melayani gereja, dia mau melayani umat dengan hati yang ikhlas. Dan dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, ya. Bagaimana nanti istrinya, anak-anaknya, dia tidak pernah risau, ya. Tidak pernah galau dengan keluarganya. Yang penting dia bisa melayani gereja dan umat. Dan akhirnya terjadilah mujizat, ya. Yang kalau kita pikirkan, kita hitung-hitung secara matematika, ya, secara matematis itu sepertinya tidak mungkin, ya. Seperti juga yang saya pikirkan, bagaimana dengan kondisi rumah seperti ini, ya, hidup seperti ini, hidup yang sangat sederhana, bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus S2 dan anak-anak itu akhirnya bisa memperoleh pekerjaan yang sangat baik. Itu kalau dipikir secara rasional, secara logika, ya, sepertinya tidak mungkin, ya. Tapi itulah yang terjadi. Mujizat telah terjadi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan inspirasi Injil pada hari ini, marilah kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam pelayanan. Mungkin kita sering dihantui oleh perasaan takut, ya. Bagaimana kalau saya melayani, ya? Sementara hidup saya ini penuh kekurangan, ya. Saya tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan kondisi seperti ini saya masih harus melayani? Tidak perlu kita berpikir seperti itu, ya. Karena seperti yang diinspirasikan oleh Injil dan juga kehidupan, ya, diinspirasikan oleh hidup Bapak yang saya ceritakan tadi, bahwa Allah tidak pernah ragu untuk membuat mujizat di dalam hidup kita. Mari kita terus melayani dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh sukacita, dan Tuhan pasti akan mengganti pelayanan kita, kebaikan-kebaikan kita dengan berkat yang jauh lebih melimpah daripada apa yang bisa kita pikirkan. Selamat melayani, Tuhan memberkati.